بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para alim ulama, para kiai, para asatiz di KM Masjid dan semua yang hadirin, mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Di mana kabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Ayo cuba ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Rahim salah, tapi Rahim. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim salah. Ya, jangan Bismillahirrahmanirrahim salah. Tetapi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. Bukan alhamdu. Alhamdu. Bukan alhamdu. Jadi ha bukan ha. Jadi alhamdu. Alhamdu. Itu salah. Ya. Kalau dirubah ha menjadi ha, bisa rubah makna. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin artinya segala puji bagi Allah. Tahu enggak kalau kita rubah ha menjadi ha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tahu enggak artinya jadi apa? Segala kematian bagi Allah. Astaghfirullahalazim. Boleh enggak kita bilang gitu? Tak boleh kan? Makanya hati-hati. Ketika baca Al-Fatihah, jangan ha menjadi ha, tetap ha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tolong diperhatikan la. Alhamdu bukan alhamdu, bukan alhamdu. Alhamdu salah. Alhamdu salah. Alhamdu. Alhamdulillah. Masih ada alhamdulillah. Lillah salah. Lillah.
Coba kalau bilang apel, apel, lidahnya kemana? Ke atas, ke tengah kan? Agak sedikit ke tengah. Saya mau kalau la bahasa Arab, bahasa Quran beda sama al bahasa Indonesia. Kalau al bahasa Al-Quran sama ke atas, tapi ujung lidah maju ke depan. Ujung lidah posisinya di depan, tetap di atas tapi agak ke depan. Dan hampir mau menyentuh gigi atas, tapi tidak menyentuh gigi atas. Faham? Coba. Al. Bukan al. Ada beda kan? Terasa enggak bedanya? Al. Lillahi. Jangan lillah, lillahi jangan, ya. Lillahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama, rabbil bukan rabbil. Rabbil salah. Rabbil, tekankan ba, baru masuk lam. Rabbil alamin. Tapi jangan ujung lidah dikeluarkan. Tidak boleh Rabbil alamin. Apaan kok dikeluarin lidahnya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ingat, Ar-Rahmanir Rahim, bukan Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Masih ada Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim salah. Ini ditahan. Ini ditahan. Contoh. Perhatiin. Ini. Begini. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi tidak boleh Ar-Rahmanir Rahim. Itu salah. Faham? Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Yaumiddin. Jangan lemas ya. Jangan Maliki yaumiddin. Ya, mana bibirnya mana? Yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, bukan ka. Iyyaka salah, tapi iyyaka, ka. Seperti senyum. Gimana senyum? Ka, bukan ka. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Ghairi, bukan goiri. Goiri, goiri salah. Ghairi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tolong diperhatikan, bukan waladdo, salah. Waladdallin. Amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hari Kamis. Betul? Besok apa? Sabtu ya? Oh, Jumat. Gimana sih ucapin Jumat? Jumat. Jadi bukan Jumat. Bukan. Jadi lidah tidak keluar ya. Jumat. Oh gitu. Jumat. Oh, jadi ditekan dalam ya. Jumat, bukan Jumat. Bukan. Terima kasih ilmunya, Bu. Besok hari Jumat, berarti besok tanggal 1 Zulhijjah, hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Bapak Ibu jamaah sekalian, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kami masih menjalani safari dakwah roadshow. InsyaAllah safari dakwah akan kunjungi 1000 majlis, 1000 titik. Baru sudah berhasil 183. Kemarin dari Medan, Palembang, kemudian Jawa Tengah, sekarang di Jawa Timur, dan kita masih terus melanjutkan perjalanan sampai mencapai 1000 titik, 1000 majlis. Tujuan kami apa? Mengajak seluruh masyarakat Muslim untuk bersama-sama ikut terlibat dalam program 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Jadi inti daripada safari dakwah kami ini adalah mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Bahkan cita-cita saya, setiap masjid akan dipimpin oleh imam penghafal Al-Quran 30 juz. Setuju? Dan saya harap program ini bukan menjadi milik Ali Jaber, tetapi menjadi milik kita bersama. Setuju? Siap? Bergabung menjadi keluarga besar Ahlul Quran? Keluarga besar Ahlul Quran? InsyaAllah kita semua mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, apa sih malam Jumat, apalagi 10 hari Zulhijjah? Amalan yang terindah, amalan yang terbaik, amalan yang tersempurna di malam hari Jumat. Dan untuk di hari Jumat sampai azan maghrib adalah sebanyak-banyaknya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini boleh menjadi wirid kita semua. Wirid kita salawat, bukan tasbih, bukan tahmid, bukan tahlil, bukan takbir, bukan yang lain. Satu-satunya zikir yang diutamakan dan diberikan pahala yang amat besar
dan itu pun permintaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah bersabda, inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah fa'akthiru alayya minas salati fi. Sebaik-baik hari bagi kalian adalah hari Jumaat dan malam Jumaat. Sebanyak-banyaknya bersalawatlah kepadaku, kata Rasulullah. Barang siapa yang salawat sebanyak-banyaknya di malam Jumaat dan hari Jumaat, akan Allah sampaikan salawatnya kepadaku, kata Rasulullah. Berarti tandanya apa? Bapak Ibu berkenan enggak dikenal oleh Rasulullah? Mau kan dikenal oleh Rasulullah? Kalau mau dikenal oleh Rasulullah, malam Jumaat dan hari Jumaat, jangan henti-hentinya sepanjang waktu dan sepanjang saat bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat seperti apa? Bebas. Apa yang kita bisa boleh. Baki Sayyiduna boleh. Tidak baki Sayyiduna boleh. Salawat yang panjang boleh. Salawat yang pendek boleh. Mana yang kita bisa boleh bersalawat sebanyak-banyaknya. Apapun kesibukannya. Naik motor, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Lagi sapu di rumah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Ibu-ibu lagi masak, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terus lidahnya bersalawat walaupun tangannya masak, bekerja. Terus kita menggunakan zikir salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak manfaatnya. Pertama, nanti di hari kiamat posisi kita akan menjadi dekat sama Rasulullah. Mau enggak Bapak Ibu menjadi dekat sama Rasulullah? Berarti bersalawat sebanyak-banyaknya. Yang kedua, dijamin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, diampuni dosanya. Yang keempat, diangkat segala kesusahan, menolak bala, menyembuh penyakit, melunasi hutang, memudahkan urusan, menjaminkan bahagia, menjaminkan husnul khatimah, diselamatkan dari kematian buruk, diselamatkan dari kecelakaan, diselamatkan dari kematian mendadak. Banyak manfaat daripada salawat. Cukup walaupun tidak ada manfaat sama sekali, cuma satu manfaat. Selain kita dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap satu kali kita bersalawat akan dapat 10 kali rahmat dari Allah. Mau enggak kita dapat rahmat dari Allah? Saya ajarin salawat. Apapun salawat yang Bapak Ibu suka baca, mulai 10 kali salawat Ibrahimiyah. Salawat apa? Apa itu salawat Ibrahimiyah? Tahu enggak? Salawat Ibrahimiyah apa? Belum tahu? Salawat Ibrahimiyah yang kita suka baca di dalam salat kita, di dalam tahiyat. Tahiyat kita ucapkan apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Ini namanya dalam agama, namanya salawat Ibrahimiyah. Apa? Apapun salawat Bapak Ibu, adik-adik semua, apapun salawat yang kamu baca, dahulukan, diutamakan 10 kali saja salawat Ibrahimiyah itu. 10 kali. Habis itu bebas baca salawat. Baki Sayyiduna boleh, tidak baki Sayyiduna boleh, yang panjang-panjang boleh, yang pendek-pendek boleh, bebas. Faham? Cuba ikuti saya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sama-sama. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Tahu enggak Bapak Ibu kita sekarang dapat berapa rahmat? Tahu enggak berapa? 100 rahmat dari Allah. Kita dapat berapa? 100 rahmat dari Allah. Cuman hanya kita baca 10 kali dapat 100 rahmat dari Allah. Belum lagi dapat syafaat Nabi Muhammad. Berarti nama kita malam ini akan tertulis sebagai orang hamba yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Mau enggak syafaat Nabi Muhammad? Pasti kita semua mau. Habis baca 10 kali salawat ini, kan lumayan agak panjang ya. Makanya saya minta cuma 10. Selebihnya saya kasih kali ini ijazah untuk Bapak Ibu, ijazah salawat. Sederhana tapi insyaallah mudah kita amalkan. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Coba. Kenapa saya bawa ini? Saya dapat ijazah dari guru saya, penjaga makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya baca firman Allah, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما. Sama dengan ayat wasallimu taslima, wasallim taslima. Ini bebas. Kalau bisa minimal setiap hari 100 kali. Kalau kita baca 100 kali tidak akan sampai barangkali 10 minit atau 15 menit. Masa kita keberatan 15 menit akan dapat 1000 kali rahmat. Tertulis nama kita dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Mau kan? Mau? Berapa kali? Minimal 100. Tapi diawali dengan 10 kali yang tadi. Salawat Ibrahimiyah yang tadi yang kita sama-sama baca 10 kali. Selepas 10 kali baru kita lanjutkan salawat itu. Ada lagi salawat sallallahu ala Muhammad wa sallim taslima, sallallahu ala Muhammad wa sallim taslima, sallallahu ala Muhammad wa sallim taslima, sallallahu ala Muhammad wa sallim taslima. Lebih singkat lagi sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Saya yakin bisa lebih daripada 100. Dan semakin banyak salawat kepada Rasul, khususnya malam Jumat dan hari Jumat, semakin terjamin diampuni dosa kita, diangkat kesusahan, dilunasi hutang, dapat syafaat Nabi Muhammad. Dan seberapa pun banyak salawat, kita akan dapat 10 kali rahmat. 1 kali salawat 10 kali rahmat. 100 kali salawat akan dapat 1000 kali rahmat. 1000 kali salawat akan dapat 10.000 kali rahmat. Dan silahkan kita milih mau berapa banyak. Faham? Untuk hajat kita, lunasi hutang, untuk kesembuhan penyakit, untuk mendapatkan keturunan, anak salih salihah dan penghafal Al-Quran, dan apapun hajat kita, termasuk salawat adalah salah satu kunci menabulkan hajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faham? Siap? Bisa diamalkan? Terus yang kedua, karena besok masuk 10 hari Dzulhijjah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-'ashr." Bapak Ibu, tahu enggak 10 hari Dzulhijjah itu lebih mulia daripada 10 atau 30 hari pertama Ramadan? Bu, Ibu, halo, masih sama saya? Bu, masih sama saya? 10 hari Dzulhijjah lebih mulia daripada bulan suci Ramadan. 10 hari Dzulhijjah, segala amal salih di dalam 10 hari Dzulhijjah jauh lebih dicintai Allah daripada hari lain. Kalau kita baca Quran di bulan Ramadan dan baca Quran di bulan pertama 10 hari pertama Dzulhijjah, lebih besar pahala di sisi Allah 10 pertama Dzulhijjah. Kalau kita jaga salat duha 10 hari pertama Dzulhijjah dan kita salat duha di bulan-bulan yang lain, masih lebih besar pahala salat duha di 10 hari pertama Dzulhijjah. Kalau kita bersedekah setiap hari dan bersedekah di hari 10 pertama Dzulhijjah, masih lebih besar pahala yang sedekah di 10 hari pertama Dzulhijjah. Kalau kita puasa di hari apa saja, tetapi puasa di 10 hari pertama Dzulhijjah jauh lebih besar pahalanya dibandingkan hari-hari yang lain. Apapun amal salih di 10 hari Dzulhijjah akan mendapatkan amalan yang dicintai Allah, karena Allah lebih mencintai amal salih di 10 hari pertama Dzulhijjah dibandingkan hari-hari lain.
Kalau tidak bisa puasa 10 hari, jangan tinggalkan puasa hari 9. Hari Arafah, hari wukuf. Bagi jamaah yang bukan jamaah haji, sangat dianjurkan untuk berpuasa hari Arafah, karena dapat jaminan diampuni dosa tahun lalu. Subhanallah. Mau enggak kita diampuni Allah? Berarti kalau tidak bisa puasa 9 hari penuh, paling tidak puasa 1 hari Arafah. Kalau hari raya Idul Adha kan tidak boleh puasa. Berarti kalau seandainya hari raya Idul Adha hari Ahad, berarti jatuhnya hari Arafah hari Sabtu. Kalau bisa lebih daripada 1 hari puasa, luar biasa pahalanya bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran. Kalau kita baca Al-Quran di 10 hari pertama Zulhijjah, jauh lebih besar pahalanya dibandingkan hari-hari yang lain. Faham? Jadi saya harap Bapak Ibu, saya minta semuanya, mari kita buka halaman baru sama Allah di 10 hari pertama Zulhijjah. Mau? Setuju? Kita sepakat? Pertama, jangan tinggalkan salat tepat waktu. Kalau selama ini suka tinggalin salat atau bocor salatnya atau ketiduran salat subuh, saya harap 10 hari pertama jangan tinggalkan salat subuh lagi. Siap? Jangan ketiduran dari salat subuh. Wallahi Bapak Ibu, demi Allah, anugerah dan besar pahala dan karunia Allah di 10 hari pertama itu sangat dahsyat dan luar biasa. Sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan. Kalau ada promo di mall, pasti kita lomba-lomba kejar promonya. Beli ini 1, dapat ini gratis 1. Betul? Ini ada promo dari Allah. Ada promo dari Rasulullah. Manfaatkan 10 hari pertama dengan segala amal salih, karena amal salih di dalam 10 hari pertama sangat dicintai Allah. Kalau kita lakukan amalan yang dicintai Allah, pasti akan Allah mencintai kita. Mau enggak dicintai Allah? Saya yakin tidak diragukan Bapak Ibu mencintai Allah. Tapi yang saya mau, Allah yang mencintai kita. Saya tidak mau Bapak Ibu kita mencintai Allah, itu sudah yakin. Tetapi yang saya harap, Allah mau mencintai kita. Bagaimana supaya Allah mencintai kita? Berlomba-lomba beramal salih di 10 pertama Zulhijjah. Salat tepat waktu. Jangan lewat 1 hari tidak baca Quran. Bersedekah setiap hari, terutama sedekah subuh. Bu, Ibu, Bu, mau sedekah yang luar biasa? Tahu enggak sedekah subuh itu dahsyat? Semua sedekah setiap waktu, setiap saat bagus. Tapi sedekah subuh jauh lebih besar manfaatnya. Baca sedekah subuh, kata Rasulullah SAW. Kenapa sedekah subuh manfaatnya dan pahalanya lebih besar? Karena setiap waktu subuh Allah turunkan malaikat, tugasnya cuma 1, mendoakan orang yang bersedekah di subuh hari. Tak ada yang lain, itu aja tugasnya. Malaikat turun buat apa? Mendoakan manusia yang bersedekah subuh hari. Berarti yang tidak bersedekah subuh hari tidak dapat doa malaikat. Maukah kita didoain oleh malaikat? Pasti doa malaikat makbul, diijabah oleh Allah. Habis salat subuh, walaupun ibu-ibu lagi halangan tidak salat, tetap boleh laksanakan sedekah subuh. Habis waktu subuh, sebelum beraktivitas pagi hari, isi sedekah subuh. Tidak usah susah cari anak yatim dan orang miskin. Tapi mulai hari ini, kalau boleh Bapak Ibu sudah punya kotak amal, atau botol, atau kaling, simpan di rumah. Begitu habis salat subuh, isi sedekahnya. Supaya dapat doa malaikat. Apa doa malaikat? Allahumma a'ti munfiqan khalafa
Ya Allah, ganti yang lebih baik dan lebih besar daripada orang yang berinfak di subuh hari. Subhanallah. Diganti lebih besar rezeki, berkah umur, berkah kesihatan, berkah ibadah, berkah keluarga, berkah keturunan, berkah usaha, berkah rezeki. Semuanya gara-gara sedekah subuh. Bisa? Kotak amal atau botol atau kaling, simpan di rumah. Bapa-bapa punya satu, istri punya satu, anak-anak masing-masing punya satu. Ajarin anak kita dari kecil terbiasa isi sedekah subuh, supaya anak kita tertanam menjadi dermawan dan juga menjadi orang memberi, bukan hanya menerima. Ada satu lagi rahasia dalam sedekah subuh. Ketika sudah sedekah, jangan lupa bapa ibu doa. Ya Allah, aku mohon dengan berkat sedekah subuh ini, titipkan pahala sedekah ini untuk kedua orang tuaku yang sudah wafat. Ya Allah, dengan berkat sedekah ini, sembuhkan penyakit orang tua kalau sedang sakit. Ya Allah, dengan berkat sedekah subuh ini, sembuhkan penyakitku yang sudah lama saya menderita. Ya Allah, dengan berkat sedekah ini, mudahkan urusan saya, usaha saya, supaya lancar dan laris manis. Ya Allah, aku mohon dengan berkat sedekah ini, berikan kemudahan bisa ke tanah suci, haji dan umrah, dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, termasuk suami istri yang sudah lama menikah, belum dapat keturunan. Ya Allah, dengan berkat sedekah subuh ini, karuniailah kepada kami keturunan anak salih salihah. Saya punya kawan 17 tahun tidak punya anak. Ketika dia mengamalkan sedekah subuh rutin, alhamdulillah dikaruniai oleh Allah anak. 6 bulan kemudian beliau telefon saya, alhamdulillah istrinya positif hamil. Dahsyat sedekah subuh menabulkan doa kita. Isi sedekah, jangan lupa doa. Saya yakin bapa ibu tidak diragukan sedekahnya. Bapa ibu masyarakat Indonesia tidak diragukan kedermawanannya. Tapi sering kali ketika kita bersedekah kita lupa berdoa. Faham? Apapun hajat kita, soal jodoh, soal kerja, ada yang sedang melamar kerjaan atau daftar kuliah, isi sedekah subuh. Ya Allah, aku sudah daftar kuliah, aku mohon dalam berkat sedekah ini, mudah-mudahan saya diterima di kuliah itu. Ya Allah, aku melamar kerjaan, aku mohon dengan berkat sedekah ini, mudah-mudahan lamaran kerjaan saya diterima di tempat itu. Apapun hajat kita silahkan sebutkan. Tapi tolong Bapak Ibu ingat, sedekahnya kalau boleh fokus satu kali sedekah, fokus satu kali hajat. Ya, jangan sedekahnya koin-koin, tapi doanya sampai terbit matahari. Malu sama Allah. Kata malaikat, kelamaan doanya, kepanjangan hajatnya. Padahal sedekahnya koin-koin, teng teng teng. Tapi doanya kelamaan. Malu kita sama Allah. Tolong disesuaikan doanya, disesuaikan hajatnya. Sedekah koin berarti doanya jangan lama-lama. Sedekah 100.000 boleh sebutkan hajatnya lebih banyak. Begitu disesuaikan. Masa kita koin-koin terus tapi doa sampai terbit matahari? Ya Allah, kata malaikat, kenapa ini tuh kok banyak banget hajatnya? Minta rumah, minta motor, minta mau haji, minta mau umrah, minta mau ini, minta ketemu si Ali Jabir, minta foto. Kebanyakan. Malu kan sama Allah? Masa kita sedekah cuman koin tapi panjang banget doanya. Saya usulkan satu kali sedekah, satu kali hajat. Sampai tuntas hajatnya baru pindah ke hajat yang lain. Rutin. Berapa ikhlasnya? Berapa sedekah? Bebas. Koin boleh, perak boleh, 1.000 boleh, 5.000 boleh, 10.000 boleh. Ada kelebihan sedikit, tak apa-apa sekali-kali 50.000. Ada kelebihan sedikit, tak apa-apa sekali-kali 100.000. Tak apa-apa, lillahi ta'ala. Lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Setuju? Kok bingung sih?
Lebih baik banyak ikhlas, artinya lebih baik sedekah. Lebih baik sedekah banyak ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Okey? Kok ketawa sih? Imam biasanya apa? Oh, lebih baik sedikit ikhlas daripada banyak tidak ikhlas, gitu ya? Itu 2018. Sekarang 2000 harus dirubah. 2019 tuntunannya adalah lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Setuju? Ya semangat dong. Masa kita terus lebih baik sedikit ikhlas daripada banyak tidak ikhlas sampai mati? Harus kita rubah. Harus selalu ada tingkatan iman, tingkatan amal salih, tingkatan taqwa. Kenapa? Supaya kita dapat husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha. Siapa yang tidak mau husnul khatimah? Setiap muslim muslimah, mukmin mukminah pasti mengharapkan husnul. Mohon maaf, husnul khatimah tidak cukup dengan doa, tapi harus ada tingkatan taqwa, tingkatan amal salih, tingkatan sedekah, tingkatan kebaikan. Karena kita ingin membuktikan, ya Allah saya sungguh-sungguh mau husnul khatimah. Buktinya apa? Berkembangan amal salih terus. Apalagi 10 hari Dhul Hijjah yang pertama. Siap? Faham? Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah isi sedekah subuh, sudah botolnya sudah full atau kotak amal sudah full diisi, ambil kotak amal, boleh serahkan ke masjid atau untuk anak yatim atau untuk pesantren tahfiz atau untuk guru yang kita percaya atau lembaga yayasan yang kita percaya. Serahkan, salahkan. Tapi dengan syarat kotak amal itu jangan coba-coba dibuka. Kalau sudah full, jangan dibuka. Saya khawatir kalau dibuka, rubah fikiran. Lumayan. Hasil sedekah 1 bulan, datang syaitan bisikin. Bu, lumayan. Ibu, amalannya sudah diterima di sisi Allah. Tapi uangnya tidak apa-apa bu, buat bayar cicilan. Kan lumayan. Ada tagihan kan bulan ini bu? Ya udah bayar aja tagihan. Langsung ibu, oh gitu. Ya udah terima kasih syaitan. Langsung malah terima kasih syaitan lagi. Jangan ditipu sama syaitan. Kita sudah lillahi ta'ala dari awal. Masa sampai akhir kita sudah rubah niat? Ya? Jadi tetap tidak usah buka kotak amal. Tidak usah tahu berapa jumlahnya. Kita bawa kotak amal, kita langsung serahkan ke masjid. Ditanya, itu berapa? Saya tidak tahu pak. Dan saya tidak mau tahu. Takut nanti sakit hati. Tidak usah tahu. Bismillah lillahi ta'ala. Karena sifat manusia, kalau tahu uangnya itu besar yang dia kasih, baru dia sadar. Aku sedekah segitu ya. Kenapa manusia? Karena kata Allah sifat manusia suka harta. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lashahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kata Allah, mencintai harta oleh manusia itu sangat keras, sangat besar cintaannya kepada harta. Makanya saya bilang, tidak usah tahu berapa isi kotak amal. Tutup mata,
Bismillah. Alhamdulillah, ya Allah. Sudah lupakan, pasti akan Allah ganti lebih besar. Kalau kita ternyata jumlah sedekahnya 2 juta, 5 juta, 10 juta, akan Allah ganti sampai ratusan juta. Jangan khawatir, tidak ada yang sia-sia. Justru sedekah tidak menurani rizki kita, justru sedekah mendatangkan rizki yang baru buat kita. Tinggal kita percaya atau tidak. Masa kita percaya promo di mall, tidak percaya promo Allah Subhanahu wa taala? Ya Bu, ya Pak, faham? Jelas? Terus yang ketiga. Jadi yang pertama, jangan lupa banyak salawat. Minimal setiap hari 10 kali. Kalau malam Jumat dan hari Jumat, kalau bisa 100 kali. Kalau bisa lebih, lebih baik lagi. Dan semakin banyak manfaatnya buat kita. Yang kedua, jangan lewat 1 hari tidak baca Quran, walaupun seberapa. Dan ketika baca Quran, Bapak Ibu, saya nasihatin, jangan suka lihat halaman belakang. Banyak orang suka malas, dia sudah baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia semangat mau baca Quran. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wal kapan habisnya? Sadaqallahul azim. Tidak jadi lanjut. Kenapa tidak jadi lanjut? Karena dia sudah lihat halaman belakang 600 sekian, kapan habisnya? Padahal baru aja mulai. Jangan suka lihat halaman belakang. Baca sampai puas. Kalau sudah puas, sadaqallahul azim. Kasih tanda. Nanti ketika kesempatan lagi, tinggal lanjutkan. Setuju? Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus amalan yang ketiga adalah bersedekah. Sedekah subuh. Lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Yang keempat, ada satu doa, tolong Bapak Ibu hafal. Itu doa dibacakan setiap keluar rumah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Coba sekali lagi, sama-sama. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Sekali lagi. Mudah kan? Kapan itu dibaca? Ketika keluar rumah. Tolong adik-adik sama, ajarin anak-anak kita. Apa yang kita dapat dalam doa yang singkat ini, akan dapat 5 hadiah dari Allah. Pertama, akan Allah berikan petunjuk. Segala urusanmu akan lancar karena ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan oleh Allah perlindungan. Yang baca doa ini insya-Allah selamat dari kecelakaan. Kecelakaan mobil, kecelakaan motor, apapun kecelakaannya, Allah akan lindungi dari segala kecelakaan dan keburukan. Dan yang ketiga, wakufita, akan diberikan kecukupan. Yang keluar rumah mencari nafkah dan rezeki, pulang dari rumah, pulang ke rumahnya, Allah sudah memberikan kecukupan rezeki. Terus yang keempat, syaitan tidak akan berani menggoda kita. Wa tanahha anhu syaitan. Kata Rasulullah, syaitan akan tergeser, tidak akan mampu mendekati, apalagi mampu menggoda. Berarti berapa hadiah? Dapat petunjuk, dapat perlindungan dari segala bahaya, dapat kecukupan, dan terakhir, diusir oleh Allah syaitan, tidak berani dekat, apalagi menggoda. Cuman doanya apa? Doa keluar rumah. Sudah tahu isinya? Apa? Bismillah. Tolong ajarin anak-anak kita semua, supaya mereka terbiasa mau keluar rumah, ke sekolah, ke mana, baca doa ini. Supaya mereka dilindungi oleh Allah dari segala bahaya dan keburukan. Yang terakhir,
ayat kursi. Ayat, ikuti saya sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Cuman satu ayat. Ayat kursi ini Bapak Ibu termasuk ayat yang paling agung di dalam Quran. Ayat yang paling agung apa? Ayat kursi. Tahu enggak surah yang paling agung surah apa? Surah Al-Fatihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ayat al-kursi setiap habis salat dijamin masuk surga. Subhanallah. Cuman satu ayat jamin masuk surga. Kapan dibaca? Habis salat. Habis mohon maaf, buru-buru, lagi sibuk, lagi padat, ada kegiatan, ada janji. Habis salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika udu salam. Sampai akhir, terus A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Sampai selesai. Habis itu boleh pergi, bebas. Terus gimana zikir yang lain? Tak apa-apa. Sambil jalan, naik motor, subhanallah, 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 dah apa-apa. Sambil jalan, jalan kaki, naik motor, pulang ke rumah, ada janji, ada kegiatan. Sambil jalan, bisa lanjutkan zikir yang lain. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 3. Tapi ayat al-kursi, jangan sampai dihalangi apapun. Habis salat, segera dibacakan. Supaya apa? Tulis nama kita, jaminan menjadi ahli surga. Tapi jangan-jangan tidak salat, begitu selesai salat baca ayat al-kursi. Katanya Syekh Ali bilang kalau baca ayat al-kursi habis salat dapat jaminan surga. Kau belum salat. Harus salat dulu baru baca ayat kursi. Faham? Kapan lagi dibaca ayat kursi? Ketika mau tidur. Apa manfaat baca ayat kursi ketika mau tidur? Ada dua manfaat. Selain jaminan kita masuk surga, manfaat yang pertama adalah dijaga oleh Allah. Allah akan jaga kita, termasuk dari mimpi buruk. Yang kedua, tidak akan didekati syaitan. Bu, ibu, anak-anak kita yang masih kecil, belum bisa baca, walaupun dia tidur, sudah terlanjur tidur, tak apa-apa. Ibu-ibu yang bacain sambil usap kepalanya. Baca ayat al-kursi, usap kepalanya, usap badannya. Buat apa? Supaya anak kita dijaga oleh Allah dan tidak akan digoda dan tidak didekati oleh syaitan. Sering anak-anak kita di tengah malam tiba-tiba bangun nangis saja. Tiba-tiba bangun teriak aja. Kita bingung. Kenapa nak? Kenapa? Ada apa? Lapar? Enggak. Buang air? Tidak. Ada masalah? Tidak. Kita dah tahu. Cuma tiba-tiba ada ketakutan. Kenapa ada ketakutan? Karena digoda oleh syaitan. Atau bisa mimpi buruk. Kalau kita baca ayat kursi, insya-Allah tidak akan didekati oleh syaitan. Faham? Sudah siap? Berapa amalan yang saya sampaikan? Berapa? 5. Yang pertama, salawat setiap hari. Kalau bisa 100 kali dan sebanyak-banyaknya. Khususnya malam Jumat dan hari Jumat. Ini malam Jumat. Dari habis maghrib
sambil azan maghrib besok. Ini sepanjang hari dan malam kita terus bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang kedua, baca Quran semampunya, walaupun minimal mulai harimu baca Quran, tutupi harimu dengan baca Quran. Terus yang ketiga, sedekah subuh yang disertai doa, jangan lupa. Sedekah subuh yang disertai doa. Terus yang keempat, apa? Doa keluar rumah. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Terus yang terakhir, baca ayat kursi. Kapan dibaca? Habis salat, setiap habis salat sama ketika mau tidur. Mudah diingat? Mudah dihafal? Mudah diamalkan? Saya selalu suka sampaikan yang mudah, karena saya sudah tahu orang Indonesia suka yang mudah, tidak mau yang susah-susah. Betul? Orang Indonesia suka yang mudah, mudah diingat, mudah dihafal, mudah diamalkan, dan masuk surga. Itu orang Indonesia. Mudah-mudahan semua ahli surga. Saya doakan, ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah kepada kami ya Allah petunjuk kepada jalan yang lurus. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, atas izinmu kami sama-sama bertemu di majlis ini. Berilah kepada kami kemuliaan, sama-sama bertemu kembali di dalam surgamu ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, aku mohon untuk semua jamaah yang hadir, selepas acara ini masing-masing pulang sudah diampuni segala dosanya, disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya, diselamatkan setiap langkah-langkahnya, disembuhkan penyakitnya, disehatkan badannya, dilunasi hutangnya, diberikan kemudahan, bisa ke tanah suci, haji dan umrah, dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan kami serta keluarga menjadi ahlul Quran, ahlul Quran, ahlul Quran, yang mendapatkan syafaatnya Al-Quran birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita masih melanjut program Safari Dakwah 1000 titik. Saya harap dan mohon doa restu agar tetap masih sehat walafiat dan terus memperjuangkan 1 juta penghafal Al-Quran. Dan ini Ustaz Utomo yang ada di depan Bapak Ibu sebagai ketua rombongan perjalanan kami akan menawarkan kepada Bapak Ibu wakaf untuk menjadi syiar untuk kita bersama-sama memperjuangkan dan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Siap? Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore hari ini sudah kita dengarkan bersama tausiah dari Syekh Ali Jaber. Oleh sebab itu, mengikuti program kami mencetak 1 juta penghafal Al-Quran, kami mengajak semua yang hadir di sini untuk bersama-sama memberikan sedekah yang terbaik. Kalau tadi sudah disampaikan 5 amalan yang mudah oleh Syekh Ali Jaber, masih ada 15 amalan lagi. 15 amalan itu ada pada buku yang ada pada kegiatan Roso ini. Buku ini diwakafkan oleh Syekh Ali Jaber untuk mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Di pesantren kami semuanya sudah hafal 30 juz, tapi masih perlu dididik lagi 1 tahun untuk akhirnya dibawa oleh beliau umroh dan setoran pada imam-imam yang ada di Mekah dan Madinah. Selanjutnya kalau mereka sudah selesai dan dinyatakan lulus, mendapatkan ijazah dan sanad yang tersambung sampai Rasulullah seperti beliau. Oleh sebab itu, kami ingin mewujudkan cita-cita itu, mencetak 1 juta penghafal Al-Quran, mengajak semua yang hadir dalam kegiatan Rasul ini. Bagi Bapak Ibu, sekali lagi bagi Bapak Ibu yang
sedekahnya tidak perlu sekarang secara tunai, nanti tinggal dicatatkan kepada panitia di sebelah kiri saya, catatkan namanya dan nomor telepon, nanti akan kami ganti nomor rekening di mana Bapak Ibu tinggal.